Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syifaulisna. Di sini saya akan mempresentasikan Sistem Informasi EOB UPN Veteran Jawa Timur. Gambaran umum aplikasi ini adalah aplikasi ini merupakan sebuah sistem informasi yang dapat membantu dalam proses pengelolaan data kurikulum di suatu universitas. Sistem ini nantinya akan memiliki 4 jenis user, diantaranya yang pertama admin, lalu ada tim kurikulum, dosen, dan yang terakhir mahasiswa. Tugas user admin adalah yang pertama mengelola data fakultas dan program studi, yang kedua mengelola data dosen, yang ketiga mengelola data mata kuliah, dan yang terakhir mengelola data pengampu mata kuliah. Selanjutnya yaitu tugas user dari tim kurikulum, yaitu mengelola data kurikulum, dan yang kedua mengelola data mata kuliah MBKM. Selanjutnya tugas user dosen, yang pertama adalah mengelola data RPS, yang kedua mengelola data evaluasi RPS, dan yang terakhir mengelola data evaluasi RPS terhadap mahasiswa. Dan untuk tugas user mahasiswa yaitu mengelola data mata kuliah yang sedang diampu agar dapat dilakukan proses evaluasi RPS terhadap mahasiswa. Di sini ada contoh akun dari admin, tim kurikulum, dan dosen. Untuk lebih jelasnya saya akan demonstrasikan sistem informasinya terlebih dahulu. Berikut adalah tampilan awal dari aplikasi EOB UPN Veteran Jawa Timur. Di sini terdapat button login untuk nanti menampilkan halaman login. Lalu ada button untuk mendownload panduan singkat aplikasi EOB, dan ada button untuk mahasiswa melakukan proses registrasi. Jadi untuk akun dosen dan tim kurikulum nanti dibuatkan oleh admin. Saya contohkan untuk login sebagai admin. Sini untuk tampilan awal dari form login, nanti untuk gambar ini bisa dirubah. Email, di sini juga ada button create an account, ini untuk mahasiswa. Back to home, nanti kembali ke halaman awal, dan ada button untuk jika lupa password. Jika nanti diklik di sini, nanti akan memasukkan emailnya terlebih dahulu, lalu membuat password baru. Ini saya contohkan login terlebih dahulu. Berikut adalah tampilan awal dari halaman admin. Di sini ada button profil. Jika diklik nanti akan menampilkan profil dari admin, bisa diedit data dan ganti password. Di sini bisa diedit data seperti ini. Lalu untuk ganti password seperti ini. Lalu ini ada button untuk logout. Ini ke home. Lalu selanjutnya admin dapat mengelola data fakultas dan program studi pada menu data prodi bagian program studi. Di sini pertama admin melakukan proses input data fakultas. Untuk contohnya seperti ini, form tambah datanya. Bisa diedit dan dihapus. Juga bisa dilakukan proses pencarian data. Jika diedit seperti ini, dan ada button hapusnya. Lalu setelah itu admin menginputkan data program studi. Untuk tampilannya seperti ini, tambah data, nama program studinya apa, kode, dan koordinator prodinya siapa, dan dia termasuk fakultas apa. Lalu di sini juga ada button edit dan hapus. Setelah itu admin dapat mengelola data mata kuliah.
Di sini tampilan awalnya menampilkan data tahun ajaran. Jadi admin menginputkan terlebih dahulu tahun ajaran mata kuliah tersebut. Di sini contohnya ada tahun 2021, tahun 2022 si semester ganjil. Di sini juga bisa dirubah statusnya aktif atau tidak aktif. Jadi jika tidak aktif, maka waktu proses penginputan data dosen pengampu mata kuliah, semua mata kuliah di semester ini tidak muncul. Jadi yang muncul hanya di status yang aktif. Ini bisa tambah data. Juga dikelola, edit, dan hapus. Contohnya dikelola seperti ini, diklik. Lalu memilih program studi dari mata kuliah yang ingin diinputkan. Kita bisa contohkan teknik kimia. Di sini untuk tampilan mata kuliahnya, di sini tahun ajaran yang dipilih dan semesternya kita tambahkan. Di sini untuk form tambah datanya ada nama mata kuliah, kode mata kuliah, jumlah SKS teori, SKS praktek, dan semester. Karena dipilih pada semester genap, jadi untuk pilihan semesternya di sini juga menampilkan semester genap saja. Kalau di semester ganjil, saya contohkan untuk di semester ganjil. Di sini saya memilih yang semester ganjil. Ini jika kita tambahkan, maka pilihan di semester ini juga ganjil. Seperti itu. Jika sudah melakukan penambahan data pada mata kuliah, selanjutnya admin dapat melakukan proses penambahan data dosen prodi. Di sini untuk tampilan awalnya memilih program studi apa yang ingin diinputkan data dosennya. Pilih contoh. Di sini untuk tampilannya form tambah datanya seperti ini, email dan password. Password ini bisa disamakan. Contoh saya mengelola data dari program studi teknik kimia. Saya membuat sebuah data dosen baru. Kita inputkan namanya, email, dan passwordnya bisa kita samakan kimia semua. Nanti setelah dosen berhasil login, dosen itu bisa merubah passwordnya menjadi password yang sesuai dengan kehendaknya sendiri. Jadi untuk awal kita bisa samakan terlebih dahulu. Di sini bisa ditambah, edit, dan dihapus. Setelah itu mengelola data dosen pengampu mata kuliah. Di sini memilih program studi terlebih dahulu, mana yang ingin dikelola. Contoh teknik kimia. Jadi di sini nanti waktu proses penambahan data, mata kuliah yang muncul di sini hanya mata kuliah di tahun ajaran yang aktif. Ini. Lalu ada dosen pertama, dosen kedua, bisa diisi tidak ada. Lalu koordinator mata kuliahnya siapa? Di sini diambil dari data dosen yang sebenarnya sudah diinputkan. Lalu ada kelas, karena satu mata kuliah itu bisa lebih dari satu kelas. Ini contohnya seperti ini. Setelah itu ada data tim kurikulum. Jadi admin dapat mengelola data tim kurikulum. Ini kita tambah. Jadi data ini dipilih dari data dosen. Dosen yang sebenarnya sudah diinputkan. Ini. Passwordnya juga bisa kita samakan, contoh kurikulum. Nanti kalau sudah login, dosen itu bisa merubah passwordnya sendiri. Setelah itu untuk admin pada menu kurikulum, di sini hanya dapat melihat datanya saja. Kita contohkan, di sini tampilan awalnya kita memilih program studi apa, fakultas apa, dan program studi apa. Di sini akan menampilkan data kurikulum yang nanti dikelola oleh tim kurikulum. Sini. Yang dapat mengelola data ini hanya tim kurikulum saja. Lalu juga terdapat matriks. Di sini ada matriks. Kita pilih fakultas terlebih dahulu. Tampilannya seperti ini. Jadi admin hanya dapat melakukan ekspor ke PDF dan Excel. Untuk contoh di ekspor PDF seperti ini, saya klik. Ini ada tabel yang menghubungkan antara CPL dengan profil lulusan. Contohnya seperti ini. Ini saya
coba diklik ekspor PDF, maka akan secara otomatis bisa disimpan menjadi PDF. Sini disimpan. Selanjutnya ada menu RPS. Di sini admin juga hanya dapat melihat data karena yang dapat mengelola menu RPS di sini hanyalah user dari dosen. Kita pilih tahun ajaran apa, lalu ada program studi mana. Di sini ada 2 program studi dari teknik kimia. Kita contohkan, ini bisa dilihat dan bisa di print juga. Kita lihat tampilannya seperti ini. Kembali, kita download juga bisa. Ternyata belum saya buat fungsinya. Tapi untuk di halaman dosen nanti sudah bisa dilakukan proses print atau disimpan ke dalam PDF. Untuk halaman admin, progresnya masih sampai pada menu RPS. Selanjutnya di sini saya akan login sebagai tim kurikulum. Baik, berikut adalah tampilan awal atau tampilan dashboard dari tim kurikulum jika sudah melakukan proses login. Sama seperti pada halaman admin, di sini juga terdapat menu profil yang dapat digunakan untuk mengedit data profil serta mengganti password. Kembali ke halaman awal, di sini tim kurikulum pertama kali melakukan proses setting data prodi yang akan dilihat atau dikelola. Di sini ada pilihan prodi. Kita setting terlebih dahulu. Jika sudah, selanjutnya tim kurikulum dapat mengelola data kurikulum. Tampilannya seperti ini. Yang pertama dapat melakukan proses tambah data pada landasan. Ada landasan filosofis, psikologis, sosiologis, serta landasan iptek. Di sini juga dapat diedit dan dihapus. Lalu yang kedua ada profil lulusan. Di sini untuk tambah data ada kode, profil serta deskripsinya. Selanjutnya ada CPL. Di sini bisa menambahkan data CPL. Lalu ada bahan kajian, mata kuliah. Di sini menampilkan data dari mata kuliah beserta pengampunya. Jadi ini akan tampil setelah admin melakukan proses pengisian pada data pengampu mata kuliah. Lalu ada data dosen prodi, pengampu mata kuliah, dan yang terakhir tim kurikulum. Di sini tim kurikulum juga dapat mengelola data matriks dari kurikulum, yaitu ada matrik hubungan antara CPL dan profil, CPL dengan bahan kajian, CPL dengan mata kuliah, dan bahan kajian dengan mata kuliah. Khusus untuk CPL dan mata kuliah, di sini yang dapat mengelola adalah tim dosen, karena nanti pada tim dosen untuk pembuatan RPS akan menginputkan CPL apa yang sesuai dengan mata kuliahnya. Jadi tim dosen memilih CPL yang sesuai dengan mata kuliah. Di sini ada button tambah seperti ini, ada hapus. Jika diklik, maka seluruh data yang tadi sudah dipilih akan hilang atau dihapus. Di sini juga ada menu ekspor PDF dan ekspor Excel. Di sini saya contohkan untuk tambah data, kita pilih profil lulusannya terlebih dahulu, lalu kita pilih CPL apa yang sesuai dengan profil ini. Contoh, disimpan, maka akan menampilkan data yang dipilih dan dicentang. Jadi pada halaman ini tidak bisa diedit. Untuk ekspor PDF-nya seperti ini.
Lalu tim kurikulum juga dapat mengakses menu RPS, namun di sini tim kurikulum hanya dapat melihat saja. Karena yang dapat mengelola menu RPS ini hanya tim dosen. Kita lihat di sini. Untuk menu RPS juga dapat diekspor Excel. Tampilannya saya contohkan terlebih dahulu. Jika diekspor ke Excel, tampilannya akan seperti ini. Di sini. Saya kembali ke tampilan dari sistemnya. Jadi untuk matriks ini juga nanti ada fitur export Excel, tapi belum selesai. Jadi yang baru selesai sampai di ekspor PDF. Begitupun dengan CPL dengan bahan kajian, ini juga bisa dihapus. Jika dihapus, maka datanya juga akan dihapus. Checklistnya kita dapat menambahkan lagi. Itu untuk mata kuliah ini yang dapat mengelola itu adalah tim dosen. Lalu ini BK dan bahan kajian dengan mata kuliah kita bisa edit. Ini bisa kita tambahkan. Selanjutnya tim kurikulum juga dapat mengelola data MBKM. Di sini menambahkan data mata kuliah MBKM dalam PT, mata kuliah MBKM luar PT, dan program MBKM non PT. Ini contohnya seperti ini. Untuk sementara dari halaman tim kurikulum sampai di sini saja untuk yang dapat diakses, karena yang lainnya masih dalam proses pembuatan. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan halaman sebagai dosen. Baik, di sini saya akan login sebagai dosen. Saya contohkan dengan akun ini. Berikut adalah tampilan setelah login sebagai dosen. Di sini ada data namanya. Di sini juga ada menu profil, digunakan untuk mengedit data profil serta dapat mengganti password. Lalu pertama-tama dosen melakukan setting mata kuliah yang ingin dikelola atau dilihat. Jika nantinya dosen ini mengajar lebih dari satu mata kuliah di tahun ajaran yang sama, maka di sini juga akan menampilkan nama mata kuliah yang lainnya. Karena di sini saya contohkan menginputkan data satu mata kuliah, maka di sini juga hanya tampil satu. Saat sebelum memilih mata kuliah, di sini tampilan menunya hanya sampai di sini. Jika kita sudah memilih mata kuliah, maka menunya akan tambah. Ini untuk menu kurikulum, dosen hanya dapat melihat datanya saja, tidak dapat mengelola, karena yang dapat mengelola ini adalah tim kurikulum. Di RPS, untuk RPS di sini ada informasi tentang mata kuliah, lalu mengedit ini rumpun dan deskripsi singkat mata kuliah. Seperti ini. Setelah itu dosen menginputkan CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Sini bisa kita tambahkan CPL-nya apa. Seperti itu. Lalu setelah itu dosen melakukan proses input CPMK. Sini contohnya.
input, CPMK, deskripsi CPMK. Jadi CPMK ini merujuk pada CPL yang apa? Ini. Di sini ada juga input sub CPMK. Ini kode sub CPMK juga merujuk ke CPL yang mana. Lalu ada bahan kajian di sini. Syarat mata kuliah bisa diisi bisa tidak. Lalu ada pustaka pendukung, pustaka utama, media pembelajaran seperti ini. Ada jenisnya juga. Dan di sini ada detail RPS untuk namanya seperti ini. Minggu keberapa, termasuk sub CPMK yang mana, indikator penilaiannya apa, kriteria, dan sebagainya. Untuk hasilnya nanti seperti ini. Di sini juga dapat diekspor menjadi PDF dan Excel. Selanjutnya di sini juga ada histori RPS. Bisa kita lihat pada tahun ajaran sebelumnya kita pernah membuat RPS di mata kuliah apa, kita bisa lihat di sini. Ini contohnya. Ini karena sebelumnya belum saya masukkan data jadi masih kosong seperti ini. Juga bisa di print atau bisa disimpan ke PDF. Lalu dosen juga dapat mengelola menu evaluasi. Di sini pertama kali menginputkan evaluasi RPS. Kita tambah pada minggu keberapa dan bentuk asesmennya itu seperti apa. Nanti dia akan mengambil data dari detail RPS yang sebelumnya sudah diinputkan untuk menampilkan pilihan minggu ini. Ini diambil dari detail RPS yang sebelumnya sudah diinputkan. Lalu bobot ini juga diambil dari detail RPS. Maka akan secara otomatis tampil sesuai dengan minggu yang dipilih. Di sini juga bisa diekspor ke PDF dan Excel. Selanjutnya evaluasi RPS mahasiswa. Jadi sebelum agar data mahasiswa ini muncul, sebelumnya mahasiswa harus memilih mata kuliah terlebih dahulu yang diambil. Jadi mahasiswa melakukan proses registrasi. Setelah registrasi berhasil, login, nanti dia memilih mata kuliah yang sesuai dengan yang diambil. Di sini ada contoh 1, data mahasiswa. Kita ada button evaluasi, print atau simpan ke PDF dan export Excel. Kita contohkan evaluasi, tampilannya seperti ini. Kita evaluasi RPS terlebih dahulu. Kita pilih minggu. Minggu pertama nilainya berapa? Contoh 80. Karena ini jika belum diklik button hitung, maka bobot mahasiswanya masih 0. Jadi kita harus klik button hitungnya terlebih dahulu. Klik, hitung, maka akan menampilkan nilainya. Lanjut, kita harus selesaikan terlebih dahulu.
Jangan lupa kita hitung terlebih dahulu per evaluasinya. Jika sudah, nanti kita dapat menghitung total bobot per CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Di sini hanya ada 2 karena dosen memilih 2 CPL yang dibebankan. Jika 3 nanti juga akan ada button lainnya. Kita pilih. Di sini akan menampilkan seluruh bobot yang sesuai dengan CPL yang kita pilih. Di sini ada nilai CPL-nya, bisa kita simpan. Jika sudah kita simpan, maka akan menampilkan keterangan lulus. Untuk keterangan lulus ini jika di atas 75, maka akan menampilkan keterangan lulus. Jika tidak, maka akan menampilkan keterangan tidak lulus. Untuk penentuan kriteria lulus atau tidaknya ini tergantung dari prodi masing-masing. Ini ada CPLH di sini. Kita simpan. Ini lulus. Baik, sampai sini untuk halaman dari tim dosen. Untuk menu yang dapat diakses sementara hanya sampai evaluasi RPS terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan mencontohkan sistem informasi untuk halaman sebagai mahasiswa. Baik, selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan sebagai user mahasiswa. Jadi di sini untuk mahasiswa yang belum punya akun harus registrasi terlebih dahulu. Klik, di sini ada form registrasinya. Kita inputkan nama, contoh NPM, email, dan nanti ada pilihan prodi. Begini ya, kita klik registrasi. Untuk kedepannya nanti mahasiswa jika mengklik tombol registrasi, nanti untuk pengaktifasi akunnya nanti kita kirim melalui email. Jadi email yang sudah didaftarkan nanti kita kirim sebuah link untuk dapat mengaktifkan akun yang telah didaftarkan. Untuk sementara masih saya nonaktifkan fiturnya. Ya, selanjutnya kita masukkan email yang sudah kita daftarkan tadi. Sini login sebagai mahasiswa. Di sini untuk tampilan awalnya, di sini juga menampilkan datanya. Di sini juga ada menu profil untuk mengedit profil dan edit password sama seperti di halaman sebelumnya, di halaman dosen dan kurikulum serta admin. Lalu di sini ada data mata kuliah, kita pilih mata kuliah. Karena sebelumnya kita memilih program studi teknik kimia, jadi nanti data matkul yang tampil juga mata kuliah dari program studi teknik kimia dan yang status tahun ajarannya aktif. Di sini kita pilih, kita save. Di sini nanti juga dapat melihat nilainya. Untuk bisa lihat nilainya terlebih dahulu, tim dosen melakukan proses evaluasi RPS terhadap mahasiswa. Saya contohkan yang sudah ada akunnya terlebih dahulu. Di sini ada akunnya. Ini untuk lihat nilainya. Ini kita lihat, maka akan menampilkan daftar nilai yang sebelumnya sudah diinputkan oleh dosen.
Untuk halaman mahasiswa sementara hanya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.